Alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu alaihi ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Masih berbicara masalah rukun salat. Menginjak pada rukun salat yang keempat adalah qiraatul Fatihah atau membaca suratul Fatihah. Walhamdulillah fi rak'atin liman subik bi bismi wal hurufi wa syadin nutik. Law abdal al harfa bi harfin abtala wa wajibun tartibuha ma'al wila wa bi sukutin qat'atin kathura aw qalla ma qasdin li qat'i ma qara la li sujudihi wa ta'minin wa la su'alihi lima imamuhu tala. Thumma minal ayati sab'un wal wila awla min at-tafriqi thumma dhikru la yanqusu an hurufiha thumma waqaf bi qadriha warka' bi an tanala kaf li rukbatin bil inhina wal i'tidal audun ila ma kana qablahu fazal. Walhamdu, dan rukun yang keempat adalah membaca suratul Fatihah, disebut dengan suratul hamdi. Sehingga dalam hadis Sayyidina Anas bin Malik beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma yaftatihuna sholata bilhamdilillahi rabbil alamin. Sayyidina Anas belum mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu ketika sholat memulai dengan bilhamdilillahi rabbil alamin. Al-ma'na bilhamdilillahi rabbil alamin bukan berarti menafikan bismillah, namun al-murad bilhamdillahi rabbil alamin adalah yaftatihuna bi suratil hamdi, memulai dengan suratul hamdi. Suratul hamdi ay suratul Fatihah. Jadi nama-nama al-Fatihah ada namanya al-Fatihah, namanya al-hamdi. Ya. Sehingga banyak daripada riwayat menyebutkan tentang suratul hamdi. Al-murad bilhamdi lillahi rabbil alamin ay suratul Fatihah, sehingga wajib untuk dibaca suratul Fatihah tersebut dengan bismillahirrahmanirrahim. Apabila seseorang salat tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, di dalam mazhab Imam Syafi'i salatnya tidak sah. Karena memang dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya al-basmalatu min ayatil surah ayatun min al-Fatihah. Al-basmalah atau bismillahirrahmanirrahim adalah termasuk ayat daripada suratul Fatihah. Ya, begitu. Sehingga bahkan dalam mazhab Syafi'i pun mengatakan bismillahirrahmanirrahim ayatun min kulli surah ilal bara'ah. Bismillahirrahmanirrahim termasuk daripada ayat dari semua surat kecuali al-bara'ah, itu suratul Taubah. Wa amma qauluhu sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar Utsman falam asma ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim kama rawahu Muslim faqala a'immatuna innahu riwayatul lafzil awal bil ma'na alladhi 'abara anhu rawi bima dzukira bihasbi fahmihi walau balagal khabar bi lafzihi kama fil Bukhari la asaba. Begitu. Kemudian di dalam bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf. Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf. Sehingga barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim, maka akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 19 pintu neraka. Ya, begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdu la fi rak'atin liman subik, tidak wajib membaca Fatihah pada rakaat orang yang masbuk. Jadi al-ma'mum dibagi menjadi dua. Ada yang al-muwafiq, ada al-masbuk. Siapa itu al-muwafiq? Al-muwafiq itu adalah orang yang menemukan imam di waktu
yang dimungkinkan makmum membaca suratul Fatihah dengan sempurna. Jadi dia punya waktu cukup untuk membaca dari awal sampai akhir, ya, sehingga dia bisa membaca suratul Fatihah dengan sempurna. Punya waktu untuk membaca dengan sempurna dengan imam, itu namanya makmum muwafiq. Ya. Mulai dari pengikutan, mulai dari mana pengikutannya? Mulai dari mana dihitung muwafiq? Mulai dari takbir. Ketika dia takbir Allahu Akbar, kemudian dia menemukan imam bagaimana? Apakah menemukan imam tersebut di waktu yang dimungkinkan dia membaca Fatihah dengan sempurna ataukah tidak? Kalau seandainya mendapatkan waktu untuk membaca Fatihah dengan sempurna dari awal sampai akhir, namanya muwafiq. Adapun kalau seandainya ditakbir Allahu Akbar, sedangkan dia tidak punya waktu untuk membaca Fatihah dengan sempurna, namanya al-masbuq. Ketika muwafiq maka wajib membaca Fatihah dengan sempurna. Adapun al-masbuq maka tidak wajib untuk membaca dengan sempurna. Terus bagaimana cara membacanya? Apa yang dibaca? Dia tetap wajib membaca Fatihah, namun kadar waktu yang memang dia miliki. Kalau seandainya dia takbir Allahu Akbar, baru Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, ternyata imam ruku', maka makmum tersebut, ya, langsung ruku' dan meninggalkan Fatihah yang sempurna tersebut, karena Fatihah makmum yang seperti ini ditanggung oleh al-imam. Jadi Fatihahnya ditanggung oleh imam. Begitu. Dan dia wajib membaca sempurna apabila ketika dia sudah tahu dia masbuk, ternyata dia melakukan amalan yang sunnah. Contoh ketika takbir Allahu Akbar, imamnya mau ruku', tapi dia membaca doa iftitah, Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Imam ruku'. Maka seperti ini dia tidak wajib, tidak boleh untuk ruku'. Tidak boleh untuk ruku'. Tapi makmum seperti ini wajib membaca Fatihah, ya, sekadar huruf yang ada pada doa iftitah yang dibaca tadi. Setelah dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Oh, ini sama ini hurufnya dengan yang saya baca tadi. Maka diperbolehkan untuk ruku'. Apabila dia ruku' masih menemukan imam dalam keadaan ruku', maka dia terhitung 1 rakaat. Tapi kalau seandainya dia ketika ruku' ternyata imam sudah i'tidal, maka dia wajib menyempurnakan salatnya dengan imam. Namun ketika imam salam, maka wajib menambah 1 rakaat tadi, karena rakaat yang bersama imam yang pertama tidak terhitung, karena dia tidak menemukan rukuknya imam. Faham? Karena dia tidak menerima rukuknya al-imam. Itu namanya makmum masbuk. Begitu. Jadi kalau seandainya tahu ente makmum masbuk, maka baca Fatihah langsung. Baca Fatihah. Nanti sempurna atau tidak sempurna ketika membaca Fatihah tersebut imam sudah ruku', maka ente wajib ruku'. Wajib ruku' mengikuti imam tersebut. Begitu. Dan tidak diwajibkan untuk menyempurnakan baca Fatihah, karena Fatihahnya ditanggung oleh al-imam. Ini dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Meskipun dalam mazhab yang lain, orang yang bermakmum tidak wajib untuk membaca Fatihah. Dalam mazhab yang lain. Dalam mazhab yang lain, orang kalau dia jadi makmum gak wajib baca Fatihah. Kenapa? Semuanya ditanggung sama imam. Jadi kewajibannya apa? Mendengarkan bacaan daripada si imam tersebut. Begitu. Namun dalam mazhab kita, baik itu imam maupun makmum atau orang yang sholat sendirian, ketika sholat diwajibkan membaca suratul Fatihah. Walhamdu la fi raka'ati liman sabik. Kemudian memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau seandainya dalam pertemuan kemarin kita bahas, kalau seandainya ada seseorang makmum yang meyakini
membaca Fatihah itu wajib di dalam sholat ketika baca suratul Fatihah, mengikuti orang yang tidak wajib membaca Fatihah. Contoh banyak ya, orang-orang yang sholat di Mekah, sholat di Madinah, ketika sholat imamnya jarang baca Bismillahirrahmanirrahim dengan kedengaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung baca alhamdulillah. Bismillahnya mana? Enggak dibaca. Bagaimana hukumnya seseorang yang bermakmum dengan orang yang tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim? Apakah sholatnya sah ataukah tidak? Fi khilaf bainal ulama. Khilaf bainal ulama di mana ada beberapa kaidah. Ya. Dalam kaidah ada yang al-ibrah bi'tiqadil ma'mum. Hadza huwa al-arjah. Al-ashah. Maksudnya bagaimana bi'tiqadil ma'mum? Dengan keyakinan si makmum. Berarti orang yang mengikuti orang yang sholat membaca Bismillahirrahmanirrahim, mengikuti orang yang tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, hukumnya tidak sah. Kalau menurut kaidah ini. Kenapa? Ketika makmum ngikutin, loh, kok nggak baca Bismillahirrahmanirrahim? Nggak sah salatnya. Ketika makmum punya keyakinan Bismillahirrahmanirrahim wajib, imam punya keyakinan tidak wajib, al-ibrah bi'tiqadil ma'mum. Makmum inti memandang dia wajib baca Bismillah nggak? Iya wajib. Tapi dia nggak baca Bismillah, sah nggak salatnya? Tidak sah. Maka tidak diperbolehkan untuk mengikuti. Ada kaul yang kedua adalah al-ibrah bi'tiqadil imam. Ya. Al-ibrah bi'tiqadil imam, dengan keyakinan si imam. Gimana maksudnya? Ketika si imam tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Makmum baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Menurut makmum, menurut imam, imam yang punya keyakinan tidak wajib Bismillahirrahmanirrahim, sah nggak? Sah salatnya. Dalam mazhab yang lain nggak wajib baca Bismillah. Ya. Sah hukumnya, salatnya dia sah. Orang yang ikut dengan orang yang sah salatnya, sah salatnya. Orang yang ngikut kepada orang yang sah salatnya, maka salatnya makmum pun sah. Berarti kalau seandainya ada orang sholat di belakang orang yang tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, lanjutkan, tidak menjadi masalah. Karena ijtihad masing-masing. Yang salah itu memaksakan untuk kebenaran dia memaksakan untuk orang ngikutin dia. Ada salah. Maksudnya bagaimana? Kalau seandainya ente menjadi imam di kawasan madhab Syafi'i, maka baca Bismillahirrahmanirrahim, hormatin mereka. Kalau seandainya ente menjadi imam dalam kawasan yang bermadhab Hanafi atau Maliki, Hambali yang tidak wajib baca Bismillahirrahmanirrahim, monggo silakan sesuka. Ya, begitu. Jadi tidak membuat rancu dan tidak membuat ketegangan satu sama lain sehingga berujung dengan caci maki dan lain sebagainya. Lu yang salah, ya, begitu. Karena orang nggak ngerti, nggak paham tentang hal tersebut. Wal hurufi wasyaddi nutik. Kemudian wajib membaca semua huruf di dalam suratul Fatihah. Surat-suratnya wajib semuanya dibaca. Ya. Suratul Fatihah huruf-hurufnya semuanya wajib dibaca. Ada berapa huruf dalam Fatihah? Ada berapa huruf di dalam Fatihah? Hah? Ada berapakah huruf yang di suratul Fatihah? Ada berapa? Yaitu 141. Ya, atau 142.
Jadi huruf Fatihah ada berapa? Huruful Fatihah ada 141 atau 142. Perbedaannya di mana? Perbedaan ada pada kalimat Maliki Yaumiddin. Baca. Boleh baca Maliki Yaumiddin, boleh baca Maliki Yaumiddin, boleh. Ya. Boleh baca dua. Ya. Maliki pendek, Maliki Yaumiddin bila alif. Ya, ada Maliki Yaumiddin panjang. Ini dalam suratul Fatihah. Ada dua qiraah. Boleh dipanjangkan, boleh dipendekkan. Berbeda dengan surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas pendek. Ya. Kalau Malikin Nas, tidak ada ulama yang memanjangkan Malikin Nas, tidak ada. Ya, tidak ada qiraah yang mengatakan Malikin Nas dibaca panjang. Berbeda dengan Maliki Yaumiddin, ada dua. Ada Maliki pendek, ada Maliki. Boleh, dua-duanya. Jadi kalau seandainya baca surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, Malikin Nas pendek. Enggak boleh Malikin Nas, salah. Menambahkan huruf itu namanya. Faham? Berbeda dengan suratul Fatihah, boleh Maliki, boleh Maliki, begitu. Faham ya? Kemudian wasyaddi, wajib membaca tasydid. Tasydidatul Fatihah ada berapa? Ada 14 tasydid. Di dalam suratul Fatihah terdapat tasydid ya 14. Ya, Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmani Ar-Rahimi Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada 14. Tasydid di dalam surat Al-Fatihah ada 14. Faham? Hurufnya ada berapa? 141 atau 142. Perbedaannya di Maliki dan Maliki. Faham ini ya? Kalau seandainya yang tasydid ternyata ditakhfifkan, nggak boleh, nggak sah, nggak boleh mengurangi daripada bacaan Fatihah tersebut. Ya. Paling banyak orang yang salah di dalam membaca itu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, harus ditasydidkan. Apabila tidak ditasydidkan, maka artinya beda. Kalau iyyaka hanya kepadamu, Iyyaka hanya kepadamu, na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepadamu, nasta'in kami meminta pertolongan. Namun apabila dibuang itu tasydidnya menjadi iyyaka, ya, iyyaka itu syu'a'us syamsi, syu'a', ya, apa namanya, cahaya matahari, sehingga artinya bisa berbeda jauh. Yang tadinya iyyaka na'budu hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan, ketika dia tidak dibaca tasydidnya iyyaka begitu aja, maka artinya syu'a'us syams, cahaya matahari kami menyembah, kepada cahaya matahari kami meminta. Ada salah, ya, begitu. Sehingga harus diperhatikan dengan tasydidnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Paham ini? Kemudian lau abdal al harfa bi harfin abtala, kalau seandainya dia mengganti huruf dengan huruf yang lain batal. Batal apanya? Bukan batal sholatnya, tapi batal qiraahnya. Batal qiraahnya. Apa perbedaan antara batal qiraah dan batal sholat? Nah, beda. Kalau batal qiraah berarti dia boleh mengulangi. Kalau diulangi, ya, ketika diulangi bacaannya ternyata benar, lanjut.
Tapi kalau saya batal salat, ya batal salatnya. Jadi lau abdalal harfa bi harfin abtala. Yang batal kirahnya. Kok nggak diulangi? Langsung dia ruku', maka batal salatnya. Paham? Jadi lau abdalal harfa bi harfin abtala. Kalau dia mengganti huruf dengan huruf yang lain. Ya. Dhad diganti dengan dha. Dhad diganti dengan dha. Wa laysa fil Fatihati dha'un. Tidak ada di huruf Fatihah dha. Semua huruf hijaiyah ada di huruf Fatihah. Ya. Semua huruf hijaiyah ada di huruf di surat Al-Fatihah kecuali 7 huruf. Apa aja itu? Ada yang tahu? Huruf apa aja yang tidak ada di surat Al-Fatihah? Semuanya ada. Ada 7 huruf yang tidak ada. Jadi 28 huruf hijaiyah terkumpul dalam surat Al-Fatihah, namun ada 7 huruf yang tidak ada di Fatihah. Apa aja itu? Fa nggak ada. Apa lagi? Ihdinas siratal mustaqim. Ada. Apa? Shin nggak ada. Apa lagi? Walaysa fil Fatihati dha nggak ada. Apa lagi? Hah? Apa aja huruf yang tidak ada di surat Al-Fatihah? Kha, zai, fa, jim. Ada 7. Jadi huruf yang tidak ada di surat Al-Fatihah ada 7. Ya. Ada 7 huruf yang tidak ada di surat Al-Fatihah. Yang pertama adalah fa, jim, kha, za, shin, dha, dan fa. Fajjun, khazun, syadfun. Ada 7 huruf yang tidak ada di surat Al-Fatihah. Paham? Gitu. Makanya di situ walaysa fil Fatihati dha. Dha enggak ada di surat Al-Fatihah. Kalau sudah diganti, bahaya, batal qiraahnya. Kalau batal qiraahnya, batal salatnya. Ya, dhat waladh bukan waladh di sini, dha. Kalau dhat di situ, dhat ya pinggiran sini, ya. Waladhdallin, bukan waladzalin, bukan. Harus dibedakan antara dhat dengan dha. Alladzina, bukan alladina. Aladin nanti. Bukan Aladin, bukan. Alladzina. Begitu. Paham ya? Wa wajibun tartibuha ma'al wila. Kemudian wajib untuk tartib. Maksudnya tartib Fatihah, tartib ayat-ayat Fatihah. Dari awal sampai akhir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah. Enggak boleh yang akhir diawalkan, yang awal ditengahkan. Alhamdulillahirabbil alamin, ihdinas siratal mustaqim, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini enggak sah bacaannya. Ketika tidak sah bacaannya, maka tidak sah pula sholatnya. Faham? Faham gak nih? Jadi wajibun tartiba, wajib tartib. Enggak boleh yang dulu diakhirkan, yang akhir ditengahkan. Enggak boleh juga. Begitu. Ma'al wila, al-muwalah. Harus muwalah. Apa itu maksud al-muwalah? Bacaannya harus muwalah. Enggak boleh diam. Maka di situ wabis sukuti in qata'at. Diam maka bacanya berhenti. Bismillahirrahmanirrahim.
Lama banget begitu. Ya, lama banget tuh. Ya. Maka mulai dari awal lagi. Berarti inqata'at. Bacaannya berhenti. Ya, gitu. Berapa banyak inkasura? 3 kali nafas. Ya, 3 kali nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lama banget ya. Maka nggak boleh dilanjutkan. Langsung Ar-Rahmanir-Rahim nggak boleh. Mulai dari awal lagi. Nggak batal. Belum batal bacaannya. Tapi kalau dilanjutkan maka batal bacaan. Jadi wabis sukunin qata'at, dan dengan diem inqata'at terputus qiraatul Fatihah in katsura. Siap. Apabila kasur banyak, maksudnya katsura ini banyak, maksudnya lama ya berhentinya. Faham? Faham nggak? Paham. Begitu. Jadi nggak boleh lama-lama berhenti. Ya. Maka di situ walau tarakal wila, kalau seandainya dia meninggalkan untuk berkelanjutan, dipisah terlebih dahulu, nasian, ya, bian tawala ruknan qasran nasian, atau tala sukutuhu litadzakuri ayatin nasiha, atau lil i'ya ila akhirih. Begitu. Tapi kalau seandainya fa'ilam yaqsid qata' wa lam yutil sukut lam ya'fir, kalau seandainya dia tidak sengaja punya tujuan untuk memutus qiraahnya atau lam yatul sukut, enggak lama diamnya, ya maka tidak menjadi masalah. Begitu. Paham ya? Kalau sebab kutu wabis sukut ingkatan kasra au qalla maqasdin, atau sebentar tapi niat udah aneh putusin baca Fatihah nih. Putusin. Wah, diputusin, yang diputusin. Kalau orang baca Fatihah kan 7 rukun. Itu kalau sampai goiril dia berhenti, itu gimana? Kecuali dia punya penyakit asma atau orang tua. Maksudnya gimana? Nafas pendek, anak-anak muda baca Fatihahnya kan 7 ayat. Terus? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Boleh aja. Boleh. Kan enggak ada awas, enggak ada wasal, enggak ada itu. Enggak ada mancing berhenti. Ada wakafnya. Bagus. Enggak wajib berhenti pada akhir ayat. Maksudnya kalau enggak ayat berarti enggak boleh berhenti, enggak begitu juga. Boleh Ar-Rahman pada iyyaka na'budu, iyyaka na'bud berhenti. Ulangi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, boleh aja. Berhenti di tengah ayat diperbolehkan. Berhenti di tengah ayat diperbolehkan, ya. Masalan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh aja, tidak membatalkan Fatihah itu, dan juga tidak menjadikan ini berarti Fatihah 8 ayat. Ya kan ya? Bukan begitu. Jadi 8 ayat dong. Di dalam mazhab yang lain, bahkan dalam mazhab yang lain ya 7 ayat. Semua sepakat, ya, semua sepakat, ulama itu semua sepakat bahwasanya Fatihah itu 7 ayat. Ada yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, tapi Fatihah ada yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk ayat. Ada. Mulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau misalnya mulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Jadi semua ulama 7 ayat, tapi awalnya beda-beda. Dalam mazhab Imam Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim termasuk dari ayat Fatihah. Nomor 1, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dari 1 ayat. Kalau saya nih kalau yang sembahyang
Bismillahirrahmanirrahim. Kan ada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan bacaan dari ayat ke ayat yang lain tidak menjadi masalah. Karena tidak wajib harus berhenti di ayat, tidak wajib. Enggak wajib. Kan kalau nafasnya kuat lanjut hatta bismillahirrahmanirrahim satu ayat, satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Boleh. Sama aja. Sah enggak? Kalau sembahyang wajib, apa perbedaan antara wajib dengan sunnah? Sama-sama menjadi rukun. Kalau wajib, hati-hati tuh rukunnya. Satu huruf aja kita kelenggor, tanggung jawab sama yang di belakang. Iya, sama. Berarti kalau orang sholat sunnah nggak baca begitu, berarti nggak sah sholatnya. Ya nggak bisa, sah juga. Sah juga. Begitu. Kan orang yang banyak kena Fatihah Pak kena Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sah aja. Nuhdinas siratal mustaqim. Boleh aja sah. Oh, berarti enggak boleh. Sah. Jadi enggak masuk tujuan. Begitu. Ya. Begitu. Sah. Jadi boleh ya? Boleh. Insya Allah dalam pertemuan yang akan datang akan kita bahas tambahan selanjutnya di dalam masalah Fatihah. Kadang seseorang ketika membaca Fatihah ada hal-hal yang mengganggu untuk membaca Fatihah dengan sempurna. Ketika dibaca Fatihah ternyata imamnya sujud tilawah. Ya, ketika dibaca Fatihah ternyata imamnya udah amin. Bagaimana? Nah, ketika baca Fatihah ternyata imamnya membaca ayat yang di situ dianjurkan untuk kita berdoa. Insya Allah dalam pertemuan yang akan datang akan kita bahas hal-hal tersebut. Apakah melanjutkan Fatihah atau mengulangi Fatihahnya? Insya Allah dalam pertemuan yang akan datang akan kita bahas. Wallahu a'lam bishawab.